Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa law yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibun wa iyyaku sadiqan yusibakum ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'auna ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum misla yawmil ahzab misla da'bi qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud walladhi min ba'dihim wa ma min ba'dihim wa ma Allahu yuridu zulman lil 'ibad. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaykum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Firaun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Wahai kaumku, pada hari ini
kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka, padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil, yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesaat oleh Allah, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ghafir 26 sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa inna ma'amallahu wa saqahu. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang lupa ketika ia berpuasa, ia makan dan minum, maka hendaknya ia melanjutkan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberikan ia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana lahu khalisan waktu dia bihi wajhuhu. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya dan mencari wajahnya. Hadis riwayat Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua orang sahabat datang kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, binatang apa yang tidak boleh aku pelihara? Abu Hurairah menjawab, jangan pelihara kucing yang sudah dikebiri. Lalu sahabat yang lain bertanya, kuda seperti apa yang tidak perlu aku rawat? Jangan rawat kuda yang tidak memiliki ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Shadaqallahul azim. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam kemuliaan ini kita dapat berkumpul setelah kita melaksanakan sholat tarawih dan juga tadarus berjamaah. Juga pada malam hari ini kita memperingati malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam apa itu? Adalah malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Apa perbedaan nuzul Quran dan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada malam hari itu Allah menurunkan Al-Quran. Perbedaan di antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailatul Qadar, itu adalah di mana malam Allah menurunkan seluruh isi Al-Quran, seluruh isi firman-Nya kepada langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Dan dari situ diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, namanya nuzulul Quran. Sedikit demi sedikit diwahyukan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran itu diturunkan selama 20 tahun lebih, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, secara berangsur-angsur. Itu namanya nuzulul Quran. Lailatul Qadar adalah di malam seluruh isi wahyunya, seluruh petunjuknya, seluruh kehendaknya telah Allah turunkan kepada satu orang pilihannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga seluruh para nabi-nabi. Oleh karena itu kita bersyukur pada malam hari ini dapat memperingati malam nuzulul Quran. Semoga pada malam hari ini hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima isi Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Ghafir, dan Fir'aun berkata kepada pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sungguh aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Yang dianggap salah oleh Fir'aun siapa? Nabi Musa. Dianggap olehnya Nabi Musa seorang utusan yang telah diutus oleh Allah, dianggapnya akan menukar agamamu. Sedangkan apa yang dibawakan oleh Fir'aun seakan-akan itu menjadi kebenaran mutlak yang telah diajarkan kepada umatnya, sehingga dia berani berkata, biar aku yang akan membunuhnya. Dengan kebesaran dan kekuasaannya, dengan segala caranya, dia akan menghentikan perjalanan Nabi Musa alaihissalam juga orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Kenapa disebut menukar agama? Orang-orang jadi pada nggak percaya lagi sama kebesaran Fir'aun. Orang-orang jadi nggak percaya lagi sama orang-orang yang berilmu. Ditukar agamanya. Sekarang yang terkenal dalam agama siapa?
Kalau diutus seorang rasul yang dia tiada daya dan upaya, yang dia adalah orang yang ummi, tidak tahu apa-apa, orang yang lemah, tiada daya kecuali memohon dan dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang mengikutinya, tidak ada yang mengikuti kebesaran daripada orang yang berilmu, ataupun tidak ada yang mengikuti orang-orang dengan segala hal pendapatan daripada kekuasaan yang telah didapatinya. Seakan-akan itu menjadi penukar dalam agama. Dan apa yang disampaikan oleh Fir'aun dalam menukarkan agama dianggap merubah suatu syariat. Padahal siapa yang merubah nilai syariat Allah dan sunatul Rasul adalah mereka yang benar-benar telah ingkar kepada seorang nabi. Mereka yang merubah syariat dan sunatul Rasul adalah mereka yang telah berkuasa, yang merasa dirinya benar dengan segala pengetahuan yang telah didapatkan, padahal seluruhnya hanyalah kebohongan dan kedustaan semata. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Nabi Musa berlindung kepada Allah karena perjalanan hakiki kebenaran agama yang telah Allah datangkan itu pasti selalu dibenci, dimusuhi, tidak disukai, dihina, dibunuh. Dikarenakan seluruh para nabi, para rasul dan orang-orang beriman hanya memasrahkan dirinya, berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ditakutkan. Berlindung kepada Tuhanku dari Tuhanmu. Tuhanmu di sini siapa? Tuhan manusia. Tuhannya manusia siapa? Orang-orang yang telah dipuji, dipuja, diagungkan, diangkat-angkat dengan segala kemuliaannya. Hati-hati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kamu yang berilmu, yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Jangan merasa beriman dan jangan merasa berilmu, agar supaya tidak menjadi orang yang sombong yang telah berderajat tinggi. Kalau orang sudah merasa beriman dan merasa berilmu, dia akan menjadi berhala yang akan disembah, dipuja oleh manusia. Nabi Musa berlindung kepada Tuhannya dari Tuhanmu. Apakah sekarang tidak ada penyembahan manusia? Kalau ada orang yang berkata tidak ada, nggak ada yang menyembah manusia, semua menyembah kepada Allah di dalam ajaran agama Islam secara lisan, tetapi secara perbuatan mana yang lebih diagungkan? Oleh karena itu berlindung kepada Allah dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Yang menyombongkan diri pada hari perhitungan adalah hari di mana seluruh amal perbuatan manusia dihitung, atau yaumul hisab. Yaumul hisab, yang salah, yang benar, yang tidak benar, yang ngawang, yang tidak jelas, yang batil akan diperhitungkan. Saat di mana isi firman Allah telah diturunkan kepada seorang pilihannya, diperhitungkanlah amal manusia. Apakah sholatmu sudah benar-benar sholat menghadap Sang Maha Pencipta? Apakah benar-benar ibadah hajimu telah benar-benar memutari tawaf mengelilingi Ka'bah?
Apakah benar-benar puasamu telah benar-benar puasa yang sesungguhnya? Apakah benar di setiap zikirmu adalah mengingat Allah dan menyebut asma-asma'nya? Diperhitungkan seluruh amal perbuatan manusia dengan Al-Quran. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dari keluarga Fir'aun ada yang beriman. Istrinya Fir'aun beriman. Tukang sisirnya Fir'aun beriman. Banyak yang beriman. Lalu berkatalah seseorang dari keluarga Fir'aun yang beriman, apakah kamu ingin membunuh seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? Tidak ada lagi Tuhan selain dirinya. Dia tidak mengikuti siapapun. Dia tidak belajar kepada siapapun. Dia tidak mengambil sanad kepada apapun. Tapi Fir'aun tidak terima karena dia berkata Allah adalah Tuhanku. Kalau sekarang manusia dia berkata ilmu, kalau tidak ada sanadnya orang nggak bakal percaya. Sanad, tahu sanad, silsilah ilmu, sanadnya sampai kemana, ke Rasulullah atau tidak. Lalu yang menjadi Rasul siapa? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Mereka berkata Allah Tuhanku, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Lalu sekarang umat manusia siapa lagi Tuhannya? Belajar kepada siapa? Kalau seseorang belajar kepada selain daripada seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh apa yang dipelajarinya adalah ketidaksempurnaan. Jika telah datang waktu di mana Allah menentukan seseorang menjadi wakilnya, Allah menurunkan Nabi Musa alaihi salam. Lalu pada zaman Nabi Musa banyak orang-orang yang ternama, terkemuka, banyak orang yang menjadi raja, termasuk Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya adalah raja. Nama aslinya mah bukan. Fir'aun itu gelar. Kalau dalam agama di zaman sekarang, gelarnya apa? Pertanyakan tuh. Kalau seseorang di dalam agama memiliki gelar, lalu ada seorang diutus mengatakan Allah adalah Tuhanku, secara harfiah manusia akan menerima. Tetapi secara manawi, aku tidak akan mengikuti dirimu, karena tidak ada Tuhan, tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam dirimu. Yang ada hanyalah suatu pembenaran diri karena telah membawakan kebenaran, padahal kebenaran dan kesalahan seluruhnya akan dibinasakan pada saat hari kebangkitan. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Jika Nabi Musa berdusta, dia akan menanggung dosa dan dustanya. Tetapi apakah seorang Nabi berdusta? Tidak. Tetapi kalau dia benar, Nabi Musa benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya akan menimpa Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu banyak, kuat dan berkuasa. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi.
Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Siapa yang berkata wahai kaumku? Pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Kerajaan Allah dalam kehendak Sang Maha Pencipta hanya ada pada satu orang, pada setiap zaman, pada setiap masanya. Tetapi yang menguasai bumi adalah orang-orang yang telah memiliki kepintaran, kecerdasan, kepandaian, kekuasaan yang begitu besar, sehingga menguasai bumi dan menguasai kerajaan-kerajaan. Merekalah yang akan menanggung atas setiap perbuatannya. Lalu Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Fir'aun berkata demikian, aku hanya mengemukakan apa yang aku pandang baik. Berarti dia mengerti terhadap risalah, tetapi sama sekali tidak memahami akan isi setiap risalah yang telah Allah turunkan. Yang dipandang baik, sholat baik, mengaji baik, berburu baik, mempunyai seseorang yang dipanuti baik, dipandang baik. Tetapi bagaimana ketika seluruh pandangan itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa yang dipandang oleh Fir'aun seluruhnya adalah keterbalikan dengan hakiki kebenaran. Keterbalikan. Dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Itu kata Fir'aun, aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Berarti seakan-akan dia yang mempunyai agama, bukan merasa dirinya Tuhan, tetapi dia berkuasa dengan kekuasaan Tuhan di dalam jalan agama, menunjukkan jalan kebenaran dengan segala kebesaran. Dia memakai jubah Fir'aun, dia memakai segala hal, kalimat-kalimat pengetahuan, sehingga membuat rakyatnya itu tertegun kepadanya dan memuja serta memuji dirinya. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Yang menzolimi siapa? Diri manusia sendiri yang menzolimi dirinya. Seseorang yang berbuat dosa akan kembali dosa itu kepadanya. Begitu pula orang berbuat pahala dan kebajikan, itu pun akan kembali kepadanya. Jadi siapa yang menzolimi diri manusia? Khawatir ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu, hari kehancuran dari kaum-kaum terdahulu yang telah tercatatkan di dalam Al-Quran dan seluruh isi kitab. Kaum-kaum yang ingkar kepada para nabinya akan dihancurkan dan dibinasakan dengan segala kehendak daripada Sang Maha Segalanya yang menghendaki segala ketetapan karena tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. Saling memanggil, tahu? Bukan memanggil nama. Kita mengenal satu sama lainnya dengan nama masing-masing. Tetapi pada saat hari keputusan telah Allah datangkan, bisakah dia memanggil orang lain untuk memintakan tolong? Wahai orang yang berderajat mulia, wahai orang-orang yang berketurunan kemuliaan zuriat, tolonglah kami. Bisakah mereka menolong?
saling memanggil. Mari kita panggil yang mulia, itu kan memanggil namanya. Mari kita sambut, itu kan memanggil. Seakan-akan menjadi penolong bagi umat manusia pada saat hari ketetapan telah didatangkan, saling memanggil satu sama lainnya, yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu. Tidak ada. Lari ke belakang, enggak ada yang dapat berlari, tidak ada yang dapat menyelamatkan. Al-Quran yang akan menghitung seluruh perbuatan manusia. Bagaimana tidak, seluruh isi alam ini adalah Al-Quran. Lalu manusia hidup di alam ini, bagaimana tidak dilihat oleh alam semesta, apalagi dilihat oleh Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan alam semesta. Bagaimana manusia dapat lari? Bagaimana manusia dapat bersembunyi? Sekecil apapun lubang untuk dia bersembunyi pasti akan ketahuan. Sekalipun di dalam hatinya dia sembunyikan, innahu alimun bizati sudur, dia maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Disesatkan oleh Allah, tidak ada satu pun yang mampu memberi petunjuk. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu kuncinya, membuka hati dan menerima untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kalau tidak membuka hati, bagaimana dapat menerima? Benar gak? Iya, hatinya telah tertutup. Kafir. Kafir itu artinya menutup. Kafir itu namanya, telah tertutup. Jadi jangan sampai hati setiap manusia kafir. Bukan agamanya yang kafir, tapi hatinya yang tertutup dari kebenaran yang hakiki. Apalagi kalau Al-Quran tertutup, padahal sudah Allah sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir zaman nanti Al-Quran ini hanya bacaan, seluruhnya hilang. Tidak ada yang mengamalkan, bahkan huruf-hurufnya sudah tidak ada pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa menyabarkan satu huruf saja, tidak ada, kecuali hanya seorang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap masanya. Oleh karena itu, berimanlah kepada seseorang yang telah Allah utus pada setiap masanya. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Zawal hayana sagadani Alhamdulillah
Suatu pengetahuan sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Di saat Allah menurunkan firman-Nya melalui perantara malaikat Jibril, apa yang terjadi? Bergetarlah Rasulullah, karena pada saat itu malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan pelukan yang erat. Iqra, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, Iqra, aku nggak bisa baca. Sampai dituntunlah oleh malaikat Jibril. Pulanglah beliau dengan tiada berdaya, diceritakanlah kepada istri Siti Khadijah, menceritakan seluruh peristiwa terjadi. Apa kata istri? Aku mempercayai dirimu. Diajaklah oleh istrinya Siti Khadijah kepada anak pamannya. Anak pamannya Siti Khadijah namanya Waraqah. Dia Nasrani, seorang pendeta. Habis itu Rasulullah menceritakan seluruh kisahnya. Apa kata Waraqah? Ini adalah malaikat Jibril yang telah datang kepadamu ya Muhammad. Demi Allah, demi Tuhan seluruh alam, jikalau umurku masih ada, aku akan membela dirimu sampai aku mati. Tidak berselang lama Waraqah meninggal dunia. Begitu dahsyat nuzul Al-Quran diturunkan oleh Allah. Sungguh berat terasa oleh Rasulullah menerima isi segala firman. Berbentuk berbunyi lonceng. Malaikat Jibril datang dengan suara lonceng ataupun dengan suara lainnya dalam sejarah. Terasa bagi dirinya, kan begitu berat segala isi firman. Yang disuruh baca pada ayat pertama dalam surat Al-A'la siapa? Rasulullah yang disuruh baca. Iqra, bacakan. Lalu di zaman sekarang manusia telah merasa benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan segala pemahamannya, dengan segala penjelasannya. Manusia tidak akan sampai kepada hakiki makna kalau dia tidak diwahyukan oleh Allah dengan suatu isi firman dan kalamnya. Hanya satu orang dari seluruh
manusia di muka bumi ini yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diwahyukan, yang telah diturunkan Al-Quran ke dalam dirinya, dalam dadanya. Itu amat mulia diturunkannya nuzul Al-Quran pada malam Qadar. Kalau nyebutnya malam Lailatul Qadar sama aja malamnya 2 kali. Malam Qadar atau Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana saat Allah mewahyukan isi firman-Nya lebih baik dari 1000 bulan. Seluruh kehidupan akan kembali kepada yang satu, yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepadanya. Sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ada yang nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Siapa yang nggak kembali kepada Allah kecuali mereka yang buta, tuli, bisu, tidak akan kembali kepada Allah. Buta terhadap kebenaran yang telah Allah datangkan di setiap masanya, dia ingkar, tidak percaya siapa yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melihat hanya dari penampilan dunianya, hanya dengan pandangan mata. Tertutuplah mata hatinya sehingga menjadi batu dia. Lalu siapa yang tidak kembali? Mereka yang bisu, bisu dalam ucapan, bisu dalam ilmu, tidak bisa menjawab, bahkan tidak bisa berkata-kata. Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir pada saat manusia meninggal dunia di alam barzah, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apakah yang bisu bisa menjawab? Tidak bisa. Sekalipun begitu mudah kita pelajari apa arti man rabbuka, lalu dijawabnya Allahu Rabbi, itu bisa dipelajari. Tetapi dalam hakikat kehidupan perbuatan manusia, man rabbuka huwa Rabbi, siapa Tuhanmu? Dia kembali kepada siapa? Manusia bergelar dengan segala derajat kemuliaan dunia, dipentung sama malaikat, gede bencana, ditimpakan azab. Oleh karena itu, malam yang mulia diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang berbahagia, dia akan mendapatkan rahmat, curahan, keberkahan, karunia. Di dalamnya naungan, di dalamnya cinta dan kasih Sang Maha Pencipta kepada hamba-hambanya yang beriman. Sholli wa sallim daiman ala
sebuah pengakuan hanya bersandar kepada yang maha berdaya. Segala masalah akan terselesaikan. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya bisa jalan ke alam pikiran menuju jalan kebenaran syariat Tuhan. Menjadi hamba Allah penuh kenikmatan. Puji syukur Tuhan yang kami limpahkan. Salli wa sallim daiman